Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran ilmu nahwu syaraf dengan mempraktekkan yang telah kita pelajari. Kita telah pelajari tasrif fil madi, qara'a setimbang dengan fa'ala, qara'a setimbang dengan fa'ala, qara'u setimbang dengan fa'alu. Kemudian dan seterusnya. Kita coba-coba. Ini ditasrifkan jalasa. Kalau qara'a artinya membaca, dia seorang laki-laki telah membaca. Kalau jalasa artinya dia seorang laki-laki telah duduk. Ini juga ditasrifkan sebentar. Daraba artinya dia seorang laki-laki telah memukul. Coba tasrifkan fi'il madi jalasa. Coba Muhammad Yusuf. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Madi yang berarti duduk. Dia seorang laki-laki telah duduk. Tadi telah ditasrifkan sampai ke ana dan nahnu. Jalasa, jalasa, jalasu. Betul tadi. Kemudian jalasat, jalasata, jalasna. Jalasta, jalastuma, jalastum. Jalasti, jalastuma, jalastunna. Jalastu, jalasna. Jadi kalau jalastu artinya saya telah duduk. Jalasna, kami telah duduk. Begitu juga dengan tasrif daraba. Coba siapa yang bisa mentasrifkan ini daraba? Daraba fil madi yang berarti telah memukul. Dia seorang laki-laki telah memukul. Lanjutkan tasrifnya itu. Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobna. Tasrif fil madi setelah ditasrifkan tadi oleh temannya, bagaimana tasrifnya fil madi mulai dari damir huwa sampai ke nahnu. Kemudian fataha. Coba ditasrifkan itu fataha. Fataha itu artinya telah membuka. Dia seorang laki-laki telah membuka. Coba ditasrifkan mulai dari damir huwa sampai ke nahnu. Fataha itu dia seorang laki-laki telah membuka. Jadi begini caranya. Huwa fataha, huma fataha kayak tadi, hum fatahu, hiya fatahat, huma fatahata, hunna fatahna. Kemudian anta fatahta, antuma fatahtuma, antum fatahtum, anti fatahti, antuma fatahtuma, antunna fatahtunna, ana fatahtu, nahnu fatahna. Jadi memulai menghafal itu seperti yang sudah saya jelaskan bahwa digandengkan dulu dengan damir dengan fiilnya. Jadi huwa fa'ala, huma fa'ala, hum fa'alu, hiya fa'alat, huma fa'alata, hunna fa'alna. Begitu caranya. Anta fa'alta, antuma fa'altuma, antum fa'altum, anti fa'alti, antuma fa'altuma, antunna fa'altunna, ana fa'altu, nahnu fa'alna. Sudah itu, kalau
kalau biasa sudah biasa menghafal begitu, balik lagi. Fa'ala huwa, fa'ala huma, fa'aluhum. Fa'alat hiya, fa'alatahuma, fa'alnahunna, fa'alta anta, fa'altuma antum, fa'altum antum. Fa'alti anti, fa'altuma antuma, fa'altunna antunna, fa'altu ana, fa'alna nahnu. Begitu cara menghafalnya. Kemudian kalau sudah difaham betul itu maknanya, bisa saja langsung dihafal, dibaca dengan yang ada di otak kita. Pada saat membaca fa'ala itu pasti dalam bayangan kita, oh fa'ala itu artinya ada damir huwa di dalamnya. Itu sampai dan seterusnya. Begitu juga kalau kita tasrifkan fataha. Fataha, kita tasrifkan fi'il madi fataha. Fataha, fataha, fatahu, fatahat, fatahata, fatahna. Fatahta, fatahtuma, fatahtum. Fatahti, fatahtuma, fatahtunna. Fatahtu, fatahna. Jadi begitu. Begitu caranya. Dan seterusnya. Jadi latihan di rumah, tasrifkan fi'il-fi'il yang Anda tahu artinya. Seumpama ini qara'a telah membaca, jalasa telah duduk, daraba telah memukul, fataha telah membuka. Apa artinya kharaja? Kharaja artinya telah keluar. Telah keluar. Ini ditasrifkan, latihan ditasrifkan. Kharaja, ditasrifkan kharaja, 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 kharaju, kharajat, kharajata, kharajna, kharajta, kharajtuma, kharajtum, kharajti, kharajtuma, kharajtunna, kharajtu, kharajna. Itu. Perlu diketahui bahwa yang kita pelajari itu adalah tasrif fi'il madi. Ini baru tasrif fi'il madi yang sudah kita pelajari. Dan itu harus banyak latihan. Nantinya kalau kita sudah, insya Allah kita berusaha setelah mentasrifkan fi'il madi, fi'il mudari, kemudian fi'il amar, sesudah itu kita coba-coba buka Al-Quran dan melihat bagaimana yang ada di dalam Al-Quran, di mana yang masuk fi'il madi, fi'il mudari, dan fi'il amar. Itu, diingat itu, nanti sesudah dipelajari semua fi'il madi, fi'il mudari, dan fi'il amar. Saya kira, jadi begini, sengaja ini tetap kita lihat, supaya kalau membahas, kita tidak lari-lari. Ini sudah dipelajari fi'il madi, sudah. Nanti insya Allah kita pelajari lagi fi'il mudari, kemudian sudah itu fi'il amar. Apalagi artinya kalau fi'il madi? Kata kerja bentuk lampau. Kata kerja bentuk lampau. Fi'il mudari artinya kata kerja bentuk sekarang atau akan datang. Kemudian fi'il amar kata kerja perintah. Kata kerja perintah. Kita sudah bahas fi'il madi. Masih ada waktu? Kita lanjutkan fi'il mudari. Akan membaca atau sedang membaca. Jadi tasrifnya begini. Ini seperti yang kita lihat ini. Kalau huwa yakra'u, huma yakra'ani, kemudian hum yakra'una. Hiya takra'u, huma takra'ani, hunna yakra'na. Anta takra'u, antuma takra'ani, antum takra'una. Anti takra'ina, antuma takra'ani, antuna takra'na. Ana akra'u, nahnu nakra'u. Jadi begitu. Jadi seumpama kita mau bilang, saya sedang membaca
pelajaran. Kalau sumpah kita mau bikin kalimat, saya sedang membaca pelajaran, langsung saja. Ana akra'u darsa. Ana akra'u darsa. Bukan ana yakra'u darsa, tetapi kalau ana kita pakai ini. Kalau saya membaca ana akra'u. Jadi ini ada ana di dalam ini. Ana akra'u. Jadi jangan dibilang ana yakra'u, harus ana akra'u. Ana akra'u darsa, saya membaca pelajaran. Begitu juga kalau bilang kami membaca pelajaran harus nahnu nakra'u. Jadi ini nahnu harus nakra'u. Kalau huwa yakra'u, ini huma. Ini hum, hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Begitu. Jangan dibilang ana yakra'u, harus dibilang ana akra'u darsa. Saya membaca pelajaran. Ana akra'ul Qur'ana. Saya membaca Al-Qur'an. Ingat itu. Kalau dibilang saya membaca Al-Quran harus bahasa Arabnya ana akra'ul Quran. Begitu. Jadi usahakan, dan itu harus aturannya dicocokkan dengan damir, kalau pakai damir dengan fiilnya. Jadi begitu cara membuat kalimat. Saya kira pelajaran itu pendahuluan dari mempelajari tasrif fi'il mudhari. Tasrif kata kerja bentuk sekarang atau akan datang. Jadi ini juga dihafal. Jadi dihafal di rumah. Jadi caranya kayak menghafal fi'il madi. Jadi ini fi'il mudhari disebut juga huwa yakra'u, huma yakra'ani, hum yakra'una, hiya takra'u, huma takra'ani, hunna takra'na, anta takra'u, antuma takra'ani, antum takra'una, anti takra'ina, antuma takra'ani, antunna takra'na, ana akra'u, nahnu nakra'u. Sudah digandengkan bersama itu, dibaca langsung saja. Tapi dalam hati harus ada damir huwa di dalam ini. Ini huma, ada hum. Ini hiya. Itu di dalamnya. Jadi bisa saja, langsung saja. Waktu menghafal, yakra'u yakra'ani yakra'una. Takra'u takra'ani yakra'na. Takra'u takra'ani takra'una takra'ina takra'ani takra'na. Akra'u nakra'u. Begitu juga tadi daraba. Begitu kalau daraba. Apa fi'il mudhari'nya kalau daraba? Daraba fi'il mudhari'nya adalah yadribu. Daraba yadribu. Tasrifkan. Ditasrifkan fi'il mudhari'nya yadribu. Yadribu, jadi ini timbangannya. Ini setimbang dengan ini. Dibikin setimbang dengan ini. Yadribu, yadribani, yadrabuna.
yadribuna. Tadribu, tadribani, yadribna. Tadribu, tadribani, tadribuna. Tadribina, tadribani, tadribna. Adribu, nadribu. Itu di latihan di rumah. Nah, latihan yadribu. Kemudian apa fi'il mudhari'nya kalau jalasa? Jalasa fi'il madhi, fi'il mudhari'nya yajlisu. Yajlisu, ana ajlisu. Yajlisu. Yajlisu ini ditasrifkan juga. Dibaca, dibikin tasrifnya. Itu tugas. Kemudian dihafal. Yajlisu dibuat seperti ini. Setimbang dengan ini. Sini juga setimbang dengan ini. Jadi kalau yajlisu, tasrifnya begini. Setimbang dengan ini tadi. Yajlisu, yajlisani, yajlisuna. Tajlisu, tajlisani, yajlisna. Tajlisu, tajlisani, tajlisuna. Tajlisina, tajlisani, tajlisna. Ajlisu, najlisu. Itu tugas di rumah, diulang-ulang di rumah.